Ya itulah kalau apa baju dinas ya. Baju dinas ya, seragam kerja ya. Masya Allah. Nah, Sohi ya. Sohi. Seperti kayak seragam jaksa atau hakim gitu ya. Wah, itu mimbarnya Masya Allah gede amat itu. Iya. Tuh di bawah kiri ya ada pendeta, naik dikit. Pendeta Heriko Winner Sitepu MPDK ya, sebagai koordinator wilayah Gereja Kristen Setia Indonesia. Naik lagi Glenn. Belum. Taruh di zoom dulu. Nah itu apa nih? Baru Riau tuh apa maksudnya? Baru tuh apa maksudnya? Riau ya, periodenya 2015 sampai 2019 ya, betul ya? Naik Glenn, atasnya lihat Glenn, kopnya. Badan pengurus apa tadi? Badan pengurus Sinode Gereja Kristen Setia Indonesia BPSG KSI, anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI ya berarti ya. Jalan Kerja Bakti nomor 15 RT RW 0102 Kelurahan Makassar, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Ya, ini sekretariatnya. Surat keputusan Badan Pengurus Sinode Gereja Kristen Setia Indonesia nomor sekian. Saya nggak mau sebutin lah. Oke. Jadi ini PGI. Oh, ada lagi? Saya itu sebagai ada panitia Natal lansia. Nah, di bawah itu ada saya sebagai kepala departemen panitia Natal. Ini Departemen Lansia PGI wilayah Riau ya. Sekretariat Jalan Durian nomor 36 Kompleks Langgam. Permohonan bantuan dana Natal. Lo kok masih minta bantuan dana tuh? Waktu itu. Oh, waktu itu. terus. Nah, itu diketahui oleh MPH PGI wilayah Riau ya. Kemudian Departemen Lansia PGI wilayah Riau Pendeta Heriko Tepu MPDK ya. Ya, Masya Allah ya, cukuplah ya. Kami sudah bersahadat, tepatnya 3 November 2020. 3 November, oh 2020 ya? Ya, 3 November 2020, Pak Kiai yang mensyahadatkan kami itu menambahkan nama Abdurrahman. Masya Allah. Ya. Jadi kalau disambung sama Romonya, Romo Heriko Winner Abdurrahman Sitepu. Yang mendasar itu sebenarnya kan doktrin Kristen itu. Allah yang menjadi manusia. Inkarnasi ya. Dan menghormatkan Yesus adalah Tuhan. Gitu kan. Nanti selesai itu ada kembali dalam hati kecil. Ya bertanya. Ya. Apa iya ya gitu. Gitu kan. Tunggu sebentar. Yang namanya Tuhan itu kan sesuatu yang sangat-sangat agung, mulia, gitu kan. Jadi sementara di doktrin Kristen itu bahwa Allah itu menjadi manusia, itulah wujudnya Yesus. Nah, kalau memang Yesus itu istimewa dilahirkan dari seorang Maria tanpa ayah, kan begitu.
justru ada hal yang lebih luar biasa dari itu. Gitu. Adam, Hawa, dia tidak dilahirkan dari seorang ibu kan, tidak dijadikan dari seorang ibu. Gitu. Jadi saya kembali berputar-putar di situ dia kok. Kita yakin kepada Allah yang satu, Allah yang esa. Gitu. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya, mungkin gini ya Romo ya, mungkin ya. Tadi Romo kan dalam hati kecil kan galau. Apa benar Tuhan Sang Maha Pencipta ini? Kalau Sang Maha Penciptanya kan pasti punya kodrat, ya, punya sifat, benar. Ya kan? Apakah mungkin Tuhan yang Maha Suci juga ya, Maha Suci, Maha Pencipta, yang mempunyai sifat yaitu apa namanya eksklusif ya, tidak bisa dibagi ke siapa-siapa selain hanya untuk dia saja, bisa menyalahi gitu, menyalahi sifatnya, menyalahi kodratnya dengan menjadi sesuatu yang apa namanya, yang mempunyai sifat tidak sama dengan aslinya begitu. Artinya kalau dibilang Tuhan yang Maha Suci kemudian menyalahi kodratnya menjadi makhluk ciptaan yang tidak Maha Suci, itu kan artinya paradoks, ya kan? Seperti kayak kita bilang, waduh betapa kotaknya bola itu gitu kan? Jadi terus kalau kita bicara tentang yang lahir, berarti dia kan ada, tercipta. Sementara Tuhan itu kan Sang Pencipta. Iya, betul. Jadi kenapa Sang Pencipta itu justru lahir menjadi ciptaan? Menjadi ciptaan. Begitu. Jadi sebenarnya hal-hal yang ringan dia kok, hal yang ringan gitu. Cuman nyesek gitu. Jadi apa nyeseknya di sini gitu? Nyeseknya di sini gitu. Jadi itulah yang menggerakkan hati bahwa ya kita ambil keputusan untuk kembali ke Islam ya. Wah, mantap. Kembali ke Islam. Nah, itu yang benar ya. Beliau waktu menjadi pendeta aja galau gitu ya. Namanya Tuhan menjelma menjadi manusia, dalam artinya apa benar begitu katanya gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya kalau menurut saya Romo itu sangat manusiawi. Ya, itu sangat manusiawi. Karena benar seperti tadi Romo bilang bahwa manusia tuh dikasih akal gitu ya. Dikasih akal untuk berpikir sesuatu yang maha suci difitnah menjadi sesuatu yang tidak maha suci gitu ya. Mana mungkin pencipta jadi tercipta. Nah, pencipta menjadi ciptaan. Ya gitu ya. Jadi itu adalah sesuatu yang ya bisa dipikir sendiri lah ya. Oke. Selain itu apa ada lagi Romo yang menyebabkan Romo waktu itu kembali ke Islam? Bahasa dalam Alkitab Perjanjian Baru itu kan kita itu nggak tahu itu maksud saya begini, yang kita tahu itu bahasa asli Perjanjian Baru itu kan Yunani. Iya, betul. Kan begitu. Iya. Tapi kan setelah ditelusuri bahwa kapan pernah Yesus sendiri kapan pernah bicara bahasa Yunani, kan gitu. Iya. Sebenarnya bahasanya kan bahasa Yesus sendiri kan, bahasa Aramaik. Nah, kan begitu. Jadi gimana ya? Timbul jadi geli ketawa sendiri gitu. Kenapa? Karena teman-teman senior pendeta-pendeta yang studi, ambil S2, ambil S3 di luar negeri gitu kan, ke Jerman, bangga kan ke Jerman, ke Belanda, gitu, ke Inggris, ke Swiss. Bukan seharusnya kan ke Timur Tengah gitu kan, ke Bethlehem kah, ke Yerusalem kah gitu kan. Nah, jadi kita pertanyakan gitu bahasa, karena kan dari bahasa, bayangkan dari bahasa Aramaik ke bahasa Inggris, nah ke bahasa dari bahasa Aramaik ke bahasa Yunani, ke bahasa Inggris, ke bahasa Indonesia, ke bahasa-bahasa daerah lagi. Sementara bahasa itu kan punya arti berbeda-beda. Iya. Enggak, maksudnya gini mungkin ya. Kalau ada bahasa Yunani, kemudian si sumber beritanya nih, dalam hal ini adalah Yesus sendiri,
dia sendiri berbahasa Aramaik, semestinya atau seyogyanya penulis juga menuliskan dalam bahasa si sumber berita ini kan ya, harusnya begitu ya. Oke lah, mungkin yang menulis tidak berasal dari tempat Yesus melayani mungkin, tetapi paling tidak Romo, ini paling tidak ya, ini kan saya yakin Romo kan sudah mempelajari Islam setahun ini kan pasti sudah mengetahui yang namanya hadis. Hadis itu kan ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang doif, ada yang maudhu ya. Apakah gospel ini bisa dibandingkan dengan hadis gitu? Apakah gospel ini bisa dibandingkan dengan hadis, dan apa levelnya gitu? Kira-kira gimana, Romo? Saya masih meragukan. Contohnya Gitu ya. begini ya. Kalau Alkitab, saya di Alkitab saya tahun 91 itu di daftar isi di luar itu, setelah Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul kan mulai surat-surat itu masih dipakai itu surat Paulus kepada jemaat di Roma. Nah, itu kan surat Paulus kepada jemaat Tesalonika. Tapi di Alkitab berikutnya yang kemari-kemari itu sudah nggak ada lagi kata surat, keterangan surat itu nggak ada lagi. Langsung Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma. Nah, jadi kan kenapa ini berubah-ubah? Lalu ada lagi cetakan, tidak hanya LAI yang lembaga Alkitab Indonesia yang mencetak Alkitab. Ada di luar LAI lagi yang mencetak Alkitab. LBI juga ya. Nah, terus ini kan bahasanya beda. Ada di sini yang di LAI Tuhan, yang di sini Elohim, yang di sini Adonai. Kan tidak bisa begitu. Namanya kitab suci itu kan ya harus dijaga kan, keasliannya yang mana gitu kan. Jadi belum lagi kita jangan dulu bilang aliran yang lain sesat-sesat gitu. Mungkinnya dia punya kitab gitu. Contoh misalnya Mormon, kan lain lagi kitabnya. Saksi Yehova lain lagi kitabnya. Advent. Jadi yang kita ini yang mau yang mana? Bahkan Katolik. Nah, Deuterokanonika kan gitu. Asal muasal gereja Protestan ini semua siapa? Kan dari Katolik kan. Kenapa kitabnya juga berbeda, tidak sama kan gitu? Seharusnya kan sama. Kenapa jadi berkurang? Nah, gitu. Jadi ya ini sebagai refleksi lah ya, sebagai refleksi lah. Pihak Kristen tidak menerima kitab-kitab Deuterokanonika ya. Kemudian juga kalau ada literasi dari Katolik tetapi yang tidak termaktub di dalam Bible itu sendiri, otomatis langsung ditolak. Padahal literasi itu belum tentu salah juga loh ya. Contoh seperti kayak Katolik Ensiklopedia. Betul, Katolik Ensiklopedia itu memang yang menyusun bukan langsung dari Gereja Katolik Roma. Tetapi kan ini kan ya kalau boleh dibilang baik secara langsung maupun tidak langsung ini adalah bagian daripada Katolik kan begitu ya. Apapun tradisi yang ada di dalam Katolik ya mereka juga ikutin gitu loh. Yang seperti itu langsung jelas-jelas ditolak gitu. Seperti itu hal-hal yang sebenarnya pokoknya yang Protestan mau terima apa yang sesuai dengan mereka gitu ya. Karena kan mereka menolak apa yang dipraktekkan oleh pelaku-pelaku Katolik mungkin pada saat di abad ke-16 pada saat Martin Luther membuat tesis 95 penolakan terhadap praktek Katolik ya, termasuk diantaranya adalah bisa diperjualbelikannya surat pengampunan dosa gitu ya, surat pengampunan dosa misalnya saya sebagai yang menerima curhat gitu, saya ngaku dosa terus bisa dikeluarkan surat ini sudah dikasihin ke Romo bisa jual ke siapa gitu ya. Nah itu yang diprotes. Oke lah, itu adalah masalah perpecahan daripada Katolik dan Protestan. Tetapi maksud saya sumber atau kitab yang disebut kitab suci
yang dipegang oleh Kristen yang berjumlah 66 buku itu kan asalnya dari Katolik. Iya. Ya, betul kan? Benar. Di Katolik ada tambahan Deuterokanonikanya sehingga menjadi 73 buku. Yang 7 ditolak, yang 66 tetap dipakai. Tetapi apa yang 66 dipegang oleh Protestan itu kan sama dengan yang 66 dipegang oleh Katolik. Benar. Ditambah 7 buku lagi gitu Iya. ya. Jadi kalau dari Katolik sendiri misalnya ada pernyataan atau ada catatan bahwa ayat ini asalnya adalah sebuah catatan di pinggir halaman yang kemudian tidak ada atau tidak terdapat di naskah-naskah kuno, bahkan naskah-naskah paling baik seperti Vulgata. Kemudian akhirnya catatan ini dijadikan menjadi ayat, karenanya bagian ini pasti tidak asli. Oh, itu Kristen Protestan belum tentu langsung terima itu. Padahal asalnya dari sana Ya gitu. itu. Jadi artinya begini kan, jangan lupa kaca kan kulitnya kan begitu. Iya. Nah, kan, kan kalau di bahasa kita kan itu kok bersanad kan. Nah kan begitu. Sampai kepada gereja tua, gereja Ortodok, Syria apakah itu kan sana gitu. Iya, sumbernya gitu. Kompasnya kan harusnya ke sana. Iya. Masya Allah ya. Jadi ceritanya Romo ini setelah setahun menjalani syariat Islam, syariat yang baru nih ya buat Romo ya, syariat Islam, apa kira-kira yang Romo rasakan? Apakah, saya berat nih menjalankan Islam nih, saya harus sholat 5 waktu nih, pagi-pagi subuh saya harus bangun, harus sholat begitu. Kira-kira gimana Romo? Apa ada rasa seperti itu atau, waduh saya semangat nih gitu, malah enak nih saya sholat nih 5 waktu nih, malah kurang nih saya fardunya nih, harus tambahin sunnah gitu misalnya. Coba silakan Romo, silakan. Ya tentulah sebagai umat yang apa namanya ya, yang memang merindukan kebenaran tadi. Kan saya menjawab begini ketika ada orang tanya bagaimana di agama terdahulu. Ya saya jawab, ketika saya berada di agama saya terdahulu, saya berada di dalam kebaikan. Setelah sekarang saya berada di dalam kebaikan, kebenaran dan sempurna. Masya Allah. Jadi tidak boleh kita menjelek-jelekan. Jadi karena kan begini, figur Yesus itu saya mengimani. Saya mengimani figur Yesus itu sebagai yang diutus oleh Allah. Betul. Nah, jadi apa yang diajarkan oleh Yesus itulah yang kita lakukan. Kita meneladani apa yang dia perbuat. Ya. Jadi ketika sudah berada di dalam Islam ini, saya enjoy saja. Malah saya merasa lebih nyaman, lebih damai. Ya. Kalau saya ini dulu ya Romo ya, saya dulu. Waktu saya pertama kali belajar sholat, waktu saya pertama kali sujud, jidat saya nempel di lantai, ya muka saya lah istilahnya, muka saya nempel di lantai. Saya merasakan ketenangan dan kelegaan yang luar biasa. Leganya kenapa? Karena saya lega sekali, luar biasa lega, karena saya tidak harus menyembah manusia. Betul nggak Romo? Ya. Kira-kira sama nggak begitu? Ya, jadi makanya saya bilang kan misalnya damai tadi, kita kan ketika kita jangan kan dulu sholat, waktu wudhu saja beda, cuci muka kan sering kita cuci muka, cuci muka di sana sini. Tapi ketika masuk jam waktunya sholat, kita wudhu, itu air yang mengenai wajah kita, tubuh kita, tangan kita, itu berbeda. Percaya nggak Romo? Ini saya cerita dikit ya. Ini bukan saya ganggu waktunya ceritanya Romo nih, sebentar aja. Saya cuma sharing aja. Saya nggak dapat pengajaran dari siapa-siapa, tapi pada waktu saya belajar wudhu Romo, saya kok melihatnya begini. Waktu saya mencuci tangan saya teringat dosa-dosa saya yang dulu. Saya berdoa mudah-mudahan dosa yang dilakukan tangan saya ini diampuni gitu, dibasuh dengan air wudhu. Pada waktu saya berkumur, saya juga ingat dosa perkataan saya ya, yang mungkin menyakiti hati orang. Saya juga berdoa mudah-mudahan perkataan yang menyakiti hati orang diampuni. Kemudian pada waktu saya membasuh muka saya membasuh sampai ke siku saya. Istilahnya siku ini kan ya secara apa namanya, hiasan itu bisa dipakai sebagai alat untuk menyikut teman sendiri ya. Bisa begini, sikut kanan, sikut kiri gitu ya. Mudah-mudahan diampuni gitu ya.
kemudian pada waktu kita membasuh kepala, mudah-mudahan dulu otak saya yang kotor atau mungkin otak saya yang jahat diampuni. Begitu juga kaki saya waktu membasuh kaki saya, mudah-mudahan kaki saya yang membawa saya ke tempat yang mungkin tidak baik dan segala macam, mudah-mudahan diampuni. Itu dulu saya bisa berpikir begitu, Romo. Waktu Romo wudhu gimana, Romo? Juga seperti begitu. Gitu Kan ya? maknanya kan memang itu sebenarnya. Seperti itu ya. Jadi contoh misalnya, kalau seorang muslim tidak bisa menerangkan seperti yang Koko sampaikan tadi, itu dipertanyakan kemuslimannya. Gitu. Makna dari wudhu tadi kan itu sebenarnya, bukan hanya sekedar kita cuci-cuci tangan, muka. Jadi semua yang kita lakukan di dalam Islam itu sepertinya ada hikmahnya gitu ya, Romo. Jelas. Bahkan pada waktu sholat lah, Romo coba cerita gimana pengalaman pertamanya waktu sholat. Saya ketika pertama sholat itu kan, saya tidak ada ragu. Tidak ada ragu, karena saya kan sudah berkeyakinan bahwa saya sudah berada di tempat yang baik, benar dan sempurna. Makanya kita bukan cakap sombong, ya. Sampai detik ini setiap doa yang saya naikkan, saya mohonkan kepada Allah di sholat, semua dijawab. Amin ya. Karena satu sisi begini, apa yang saya mintakan itu tidak hanya untuk saya. Untuk kemaslahatan umat. Ya Allah, pertemukanlah saya dengan umatmu yang soleh-soleh, yang muslim, yang mau menolong kehidupan para mualaf, para fakir. Itu sudah saya rasakan kok selama 1 tahun ini. Selama 1 tahun ini ya, Masya Allah. Saya ingat, Romo, saya mau cerita juga dikit nih. Saya dulu pernah ditanya sama salah seorang teman saya dari Katolik. Oh iya. Itu orang Islam kalau sholat tangannya gini-gini atau gimana, nunduk-nunduk itu gimana sih, maksudnya gimana sih gitu. Saya nggak sadar nih, Romo, saya nggak sadar. Saya asal ngejawab aja. Oh gini, waktu itu karena dia jauh lebih tua dari saya, jawab. Oh gini tante, pada waktu begini, kita lagi ingat kita nanti suatu saat akan jadi jenazah, kita akan mati. Jadi apa yang kita lakukan ini ya, anggaplah seolah-olah ini adalah ibadah kita yang terakhir. Gitu ya, supaya kita khusyuk gitu ya. Terus kemudian pada waktu kita melakukan ruku juga itu kan seperti simbol kalau kita tunduk. Jangan tunduk. Artinya kita tunduk kepada perintahnya. Ya kan? Dan gereja-gereja Syria juga melakukan itu. Ada benar. Ortodoks juga ya. Nah, terus kemudian pada waktu kita sujud, itulah di situ puncaknya kalau menurut saya. Itu adalah puncak daripada keberserahan dirinya kepada Sang Pencipta, ya, menundukkan kepala atau mukanya sampai ke tanah atau ke tempat sujud. Itu menandakan bahwa kita ini sebagai manusia yang tidak punya kuasa apa-apa dibandingkan dengan Sang Pencipta. Yesus saja sujud ya, Romo ya, betul kan? Di Taman Getsemani. Yesus sujud tuh, Yesus. Berarti kita ngikutin siapa? Ya, gitu Romo. Betul kan? Nah, terus kemudian pada waktu kita duduk di antara 2 sujud, kita juga seperti simbol ini buat saya nih ya. Ini saya nggak ngambil dari ajaran siapa-siapa nih. Seperti sikap seolah-olah kita juga sedang patuh gitu ya. Kita memohon, berdoa. Kemudian ya kurang lebihnya seperti itu. Tetapi kalau kita lihat lagi, Romo, setiap gerakan sholat kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, itu kita seperti orang lagi yoga ya. Betul ya? Ada peregangan di otot ini, ada peregangan di otot ini gitu. Jadi seperti kita tuh lagi yoga, sehingga kalau kita melakukan sholat dengan rutin itu nggak jadi gampang sakit atau capek gitu ya. Ini menurut saya loh ya, karena saya punya pengalaman pribadi, Romo. Saya suka naik motor besar keluar kota, bahkan sering juga sendiri. Kalau saya udah capek, udah penat ya, udah pegel, udah kebas, saya cari masjid. Kalau waktunya sholat fardu saya fardu, kalau enggak saya sholat sunnah. Ya saya sholat jam berapa aja saya sholat. Setelah saya selesai sholat, itu namanya penat, kebas, pegel itu hilang gitu ya.
Itu yang luar biasa yang saya anggap dari sholat itu, Romo. Mudah-mudahan Romo juga punya pengalaman nih. Saya yakin pasti Romo punya pengalaman yang banyak dengan sholat nih. Karena seorang mu'alaf, ini menurut saya Romo ya, yang tidak biasa sujud, tahu-tahu diharuskan sujud, rasanya jauh sekali berbeda. Makanya, saya dulu ingat waktu ke gereja saya nggak pernah sujud, berlutut aja enggak ya. Pakai sepatu baru ya. Kalau Romo gimana coba Romo? Mungkin bisa diceritakan nggak? Intinya begini kok. Saya mau mengadu sama siapa? Nah, itu. Dengan posisi saya yang tadinya punya teman, punya saudara, punya jemaat, segala macamnya lah. Yeah. Dengan begitu hijrah, ya, begitu syahadat, kita sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Betul. Ya tinggal teman kita itu tadi. Doa kita, kita sholat, bermohon kepada Allah, dan alhamdulillah, Allah menjabahnya. Dan itu kan luar biasa. Di sujud terakhir itu ada Pak Kiai, ada Ustadz yang selalu ingatkan, sujud terakhir tidak diucapkan, dalam hati saja. Itu kita lakukan dan terbukti. Gitu. Masya Allah. Masya Allah. Jadi saya menawarkan ke beliau pada waktu itu, ayo kita bergabung di Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid. Saya yakin dengan pendidikan Romo dan juga dengan ya istilahnya pengalaman Romo ya pasti berguna gitu ya di dalam suatu yayasan yang fungsinya untuk membina para mu'alaf ya. Kalau mu'alaf mantan pendeta mah nggak perlu dibina kali ya. Nah, jadi akhirnya beliau bersedia dan kira-kira pada bulan lalu beliau kita angkat sebagai ketua sub wilayah 1 Riau ya Romo ya. Nah, alhamdulillah baru diangkat langsung menjalankan misi. Misinya sendirian lagi. Misinya sendirian loh. One man show. Jadi pada waktu itu Romo ini mengajukan proposal ke saya, kemudian saya teruskan ke pusat bahwa di daerah kelahiran beliau di Karo ya, Romo ya, Kabupaten Karo, itu sekarang sudah mulai banyak muncul musola, pesantren, ya betul ya Romo ya, yang sangat-sangat membutuhkan buku Quran dan juga buku Iqra, betul ya. Nah, saya berusaha mendapatkan buku Qurannya juga dan juga buku Iqra-nya dan juga teman-teman yang lain. Akhirnya terkumpul beberapa ratus Romo ya. Kemudian kita sewakan mobil. Romo ini nyetir sendiri dari Petapahan Jaya 18 jam ke Kabupaten Karo, bagi-bagi Quran di sana, balik lagi 18 jam lagi. Berapa hari tuh Romo total? Target 5 hari. Jadi 7 hari karena medannya itu sulit. Hanya kendaraan-kendaraan double garden yang bisa masuk ke dalam. Oh gitu. Nah, jadi kalau hujan nggak bisa keluar lagi. Waduh. Nah, jalan tanah begitu. Ya, ada batu, ada tanah, tapi memang jalannya sangat rusak lah, sangat rusak sekali. Masya Allah. Itu sendiri Romo naik mobil? Sendiri, alhamdulillah. Enggak, itu Romo kurang kerjaan atau gimana? Saya memang nyaman sendiri. Dan badan pasti capek lah. Capek. Saya tahu. Saya Senin sampai kemarin. Hanya Selasa saja saya tidur di rumah. Rabu sudah berangkat lagi ke Jombang. Masya Allah. Sebenarnya saya waktu itu pengen datang ke tempat Romo di Petapahan Jaya Riau supaya sama-sama sama Glenn waktu itu. Ya. Hampir berangkat. Cuman ya karena kesibukan dan kita juga punya acara di sini, akhirnya malah Romo sendiri ya yang mengantarkan buku-buku Quran tersebut ke tempat-tempat pelosok yang sulit ditembus dengan mobil kendaraan biasa ya. Tapi alhamdulillah Romo berhasil menyelesaikan tugasnya, membagikan berapa buku Quran Romo? Target saya memang doa saya itu supaya 1000 Al-Quran dan 1000 Iqra untuk Kabupaten Karo. Nah, yang Romo kemarin bagikan berapa? Yang kemarin itu kita baru 460. 460. Ya. Jadi masih banyak kurang. Jadi mana tahu pemirsa juga bisa mendonasi untuk membantu Al-Quran, tapi yang sebaiknya yang ada terjemahan. Yang ada terjemahan ya. Jadi di Karo itu
memang banyak mualaf atau bagaimana? Yang 9 desa yang saya datangi, 9 desa 3 kecamatan itu. Itu memang bisa dikatakan tempat para mualaf itu. Mualaf. Ya. Mualaf ini mualaf penduduk asli atau pendatang? Bukan, penduduk asli. Jadi penduduk asli, ada yang dia mualaf karena menikah, ada yang memang suami istri sekeluarga menyerahkan dirinya untuk bersahadat. Gitu. Dan terus, jadi ini Ustadz, ya mohon doanya lah, karena tempat-tempat mualaf yang saya datangi ini kan dia bukan semalam gitu, sudah 2 tahunan, ada 3 tahunan, tapi sangat sedih kita miris gitu. Kenapa? Karena tidak ada Ustadz yang mengajari. Oh gitu ya. Ya, jadi kita butuh hamba Allah yang mau juga bisa mengajar nanti di sana. Ya, gitu. Mudah-mudahan insya Allah ya nanti kita YPMA juga bisa memfasilitasi. Gitu. Nanti kita koordinasi ya dengan organisasi-organisasi yang lain yang mungkin bisa menyediakan ustadz-ustadz untuk mengajar mereka ya. Termasuk dengan program-program yang kita buat ini, seperti kita juga sudah atas nama YPMA kan sudah buat pintar juga, pinjaman tanpa riba, melepaskan saudara-saudara muslim kita dari jeratan rentenir. Oh, gitu. Di daerah mana tuh, Romo? Yang sekarang proyek awal ini di Desa Petapahan Jaya. Oh, di tempat Romo tinggal sekarang. Oke. Nah, supaya dia terbebas dari lintah darat. Nah, karena lintahnya ini non muslim, jelas. Operasi yang berkeliaran naik sepeda motor setiap hari, jemput harian kah, mingguan kah. Nah, bayangin pinjam 1 juta, cairnya 900.000. Nah, balikinnya besok sudah harus bayar 40.000 selama 30 hari. Setiap hari 40.000. Setiap hari. Nah, itu sudah kita lakukan ya. Jadi seperti saya bilang tadi, alhamdulillah doa-doa kita itu terjawab ya, dijawab sama Allah. Sehingga saudara-saudara kita tadi yang punya hubungan utang dengan koperasi atas nama koperasi tapi rentenir itu kan, nah, kita bisa bebaskan gitu. Dan itu dia kan ini kan kasus yang di Petapahan Jaya. Nah, kasus yang di Kabupaten Karo itu bagi petani. Nah, misalnya Koko petani. Oh, modal bertani ya? Ya, nggak punya modal. Jadi pinjam ke tokeh. Nah, tokeh menyediakan benih atau bibit. Nah, di sana penghasil jagung daerah yang saya datang ini. Pestisida dan pupuk. Nah, setiap bulan harus dikenakan biaya bunga 5%. Setiap bulan 5%? Setiap bulan. Sampai panen jagung 6 bulan ya. 6 bulan panen jagung. Bayangin. Setiap bulan 5% sampai selama 6 bulan. Nah, jadi bagaimana bisa lepas petani tadi dari jeratan itu? Jadi ini yang mau kita gencarkan bahwa itu tadi, Islam adalah jawaban, Islam adalah solusi. Kita harus bisa berikan solusi kepada saudara-saudara muslim kita supaya dia bisa terlepas dari riba itu tadi.